di wasafal gobiah. Itu kalau marah. Maka tidak boleh marah-marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling sulit marah. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang paling sulit marah. Dibikin marah, Rasulullah itu tidak marah. Tapi kalau seandainya Rasulullah itu marah, cepat sembuhnya. Ada yang menceritakan, katanya loh itu, Sayyidina Umar itu orang yang mudah marah, tapi mudah sembuhnya. Nah, kira-kira kita yang mana itu? Kalau menurut Sayyidina Umar kok ya enggak ya. Kalau ikuti Rasulullah katanya kok juga enggak. Kelihatannya kita ini mudah marah, tapi kalau udah marah sulit. Gini, jadi Rasulullah itu di dalam perang Uhud ya, ketika perang Uhud Rasulullah kan sudah mengkondisikan pasukannya. Rasulullah kan pasukan nanti tetap berada di tempat masing-masing. Jangan bergerak sebelum kami beri aba-aba. Tapi apa yang terjadi ketika musuh itu sudah sudah merasa tersudutkan oleh pasukan Rasulullah, kemudian tinggalkan harta rampasan perang. Akhirnya apa? Ada bagian pasukan Rasulullah itu kemudian turun ke lembah di Bukit Uhud itu, kemudian mengambil harta rampasan perang. Apa yang terjadi? Pasukan musuh itu kemudian memukul balik. Yang dijadi sasaran siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Rasulullah kemudian terkena panah, ya, anak panah di mana? Di pelipisnya. Kemudian sampai gerahamnya rampal. Akhirnya anak panah yang nancep di sini, yang ujungnya itu besi itu, diambil oleh sahabat. Ada yang digigit dengan giginya, langsung ditarik oleh sahabat. Kemudian sini darah mengalir, menetes terus. Nah, akhirnya Rasulullah pada saat itu gini, darah yang ada di sini kemudian diambil, diusapkan di baju. Kemudian darah yang ada gini diambil, diusapkan di baju. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan seperti ini? Rasulullah mengatakan gini, tadi ada malaikat yang memberitahu saya kalau sampai darah Rasulullah itu netes di tanah, maka musuh-musuh itu akan diazab oleh Allah saat itu juga. Nah, ini akhirnya apa? Rasulullah itu berusaha untuk jangan sampai darahnya menetes di. Ini ada kisah, tapi saya belum ngecek kebenarannya, tapi ada yang mengisahkan seperti itu. Ini adalah kebesaran Rasulullah SAW sampai ngeman musuh. Bahkan sampai Rasulullah SAW itu memaafkan kepada pasukannya pada saat itu yang tidak taat atas perintah Rasulullah SAW. Maka digambarkan dalam surat Ali Imran ayat 159, Fabima rahmatin minnallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min khawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Karena rahmat Allah, Rasulullah SAW itu memiliki sifat yang lemah lembut, hati yang lembut, ya. Karena Rasulullah memiliki hati yang lembut, maka dicintai, disenangi oleh para sahabat pada saat itu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min khawlik. Kalau Rasulullah itu memiliki sifat yang keras, ya, bengis, sadis, kasar, pasti akan dijauhi. Nih. Kemudian Rasulullah itu adalah memaafkan para sahabat yang pada saat itu tidak taat atas komando Rasulullah. Dimaafkan. Pada saat itu yang meninggal di perang Uhud berapa orang? Berapa orang yang meninggal di perang Uhud? 70, dan semuanya adalah penghafal Al-Quran. Karena dia melindungi baginda Rasul Muhammad SAW. Ada yang luka sampai sekian puluh. Masya Allah. Karena melindungi Rasulullah. Karena saat itu memang dendamnya orang-orang kafir Quraisy itu akan balas dendam kekalahan di saat perang apa? Perang Badar. Maka Rasulullah meladeni orang-orang Quraisy itu di Bukit Uhud, sebab tidak ada di kota Madinah. Maka di Madinah nanti akan semakin banyak kerusakan. Maka kemarin saya sama Pak Budi ya, pas saya citur ke Bukit Uhud, rombongan haji dari Sleman, kloter berapa itu? Kloter 18. Itu kemudian apa?
ngomong begini di Bukit Ubud, gene men kaya perengan mburi omahku kae. Masya Allah, ini orang-orang yang hatinya langsung gitu. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana sulitnya Rasulullah pada saat itu ketika berhadapan dengan pasukan Quraisy. Ini karena hatinya sudah Masya Allah, wes menyangkaji kok ya kaya ngono atine ya, Masya Allah. Maka yang paling sulit adalah menjinakkan hati. Nah ini Rasulullah memaafkan kesalahan orang-orang ya pasukan pada saat itu, kemudian Rasulullah memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'fu anhum wastaghfirlah. Masya Allah. Nah ini bersahabat dalam menghadapi perilaku orang yang berbuat jahat itu lebih utama. Rasulullah masih ngeman musuh sampai darah yang mengalir itu kemudian jangan sampai menetes ke tanah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Wallah yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Oke. Maka idfa' billati ya ahsan. Apa artinya, Pak? Balaslah keburukan orang lain itu dengan kebaikan. Balaslah keburukan orang lain, perbuatan orang jahat dari kita itu dengan kebaikan. Nah, saya masih teringat ini, Pak, intermezzo, tapi betul-betul saya lakukan. Saya merasakan betul. Saya diminta suruh ngisi pengajian di rumah sakit jiwa. Saya disuruh ngisi pengajian di rumah sakit jiwa. Pada saat itu yang ngaji semua pegawai-pegawai, staf pimpinan semuanya ngaji, saya ngisi. Habis itu ngundang lagi acara sawalan, pegawai dan staf ngaji lagi. Habis itu ngundang lagi acara di masjid itu. Nah, berikutnya lagi ngundang Pak Widodo lagi, suruh ngisi pengajian khusus pasien. Berkali-kali saya ngaji di situ. Nah, pas saat mendapati saat itu, mungkin saat itu saat yang paling luar biasa buat saya. Begini, saya datang ke situ mau ngisi pengajian pasien, jenenge pasien rumah sakit jiwa lah yo. Nah gitu. Saya ditanya gini, mohon maaf Pak Ustadz, saya mau tanya kepada Pak Ustadz, Bapak datang ke sini atas perintah siapa? Kalau perintah institusi, mana surat tugasnya? Itu. Kalau Bapak datang ke sini karena inisiatif pribadi, apa tujuannya? Ini pasien yang tanya. Makanya saya jawab pertanyaan itu. Sebab kalau saya jawab, nanti saya dikatakan sama. Kayaknya podo idane kan gitu. Saya nggak jawab itu. Nah, begitu saya mau duduk di kursi, karena pada duduk di bawah gini, maaf Pak Ustadz, sebelum pengajian dimulai, saya akan bertanya kepada Ustadz, apa bedanya amar ma'ruf dengan amal ma'ruf? Wah, kalau ini tak jawab, ini rada waras ini. Amar ma'ruf itu mengajak orang lain untuk berbuat baik. Kalau amal ma'ruf, beramal untuk kebaikan. Maksud saya bukan begitu Pak Ustadz. Maksud saya itu ma'ruf amin. Duh ya Allah, ngerti orang tak jawab aku ya Allah. Ya bola bali wong wong istimewa. Ini Bapak-Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau ada orang berbuat jahat pada kita, maka jangan membalas dengan yang sama, ndak podo. Berikutnya lagi. Ini Bapak Ibu yang dijinakan ini nggih. Mana yang dijinakan kira-kira? Nah, ini yang jinakan ini. Oh, yang dijinakan semua ini. Binatang buas, binatang liar. Maka penjinak binatang itu namanya pawang. Pawang ular, pawang harimau, pawang beruang. Wow. Pawang apa lagi? Pawang buaya itu di kebun binatang. Nah, kalau di kampung-kampung di Pakem di Sleman itu ada pawang jadilan. Ini gak ada jadilan kan? Oke, lanjut. Nah, wa aslih dzata bainina, doa yang berikutnya lagi. Wa aslih dzata bainina. Ya Allah, perbaikilah hubungan di antara kami. Damaikanlah di antara kami, rukunkanlah di antara kami. Kenapa Bapak Ibu pentingnya ini? Nah, nikmat urip rukun. Nikmate nek urip iku rukun. Kurang
rukun sama pasangan hidup suami istri, rukun sama anak, rukun dengan orang tua, rukun dengan sanak saudara, rukun dengan tetangga, dan rukun kepada semua manusia. Nikmat betul. Ada enggak kira-kira suami istri enggak rukun? Bedino main drama Korea terus. Ada enggak? Nikmat betul nek udah rukun karo bojone iki. Maka wa asrih zata bainana ya Allah, damaikanlah di antara kami, rukunkanlah di antara kami ya Allah. Gitu kan? Ini nek pancen rukun, maka wong ki nek urip ning dusun ning kampung kok rukun ro bojo, rukun ro anak, rukun ro wong tua, rukun karo tangga teparo. Niku mujudaken kenikmatan yang luar biasa. Lunga saya ya rasake aman, kepenak wis ngoten mawon. Karena rukun. Nah, ini kok